IKN sekarang adalah proyek terbesar di dunia. Wow. Yes, betul banget sahabat White Sky. Jadi, proyek pembangunan ibu kota negara kita yang baru yang berada di Kalimantan adalah proyek terbesar di dunia. IKN ini mengusung tema adalah Smart City. Nah, Smart City ini tentunya kota pintar yang terintegrasi antara satu tempat dengan tempat lain, menjadi sangat modern tentunya di masa depan Indonesia nanti. Lebih kerennya lagi sahabat White Sky, pada 2024 untuk HUT RI ke-79 akan diselenggarakan di IKN. Nah, di sini siapa sahabat White Sky yang belum pernah ke IKN? Tentunya sekarang untuk menjangkau IKN bisa dalam waktu 20 menit saja sahabat White Sky dari kota Balikpapan menggunakan helikopter terbaru kami yaitu Airbus Corporate Helicopter 135. Tentunya dengan helikopter VIP configuration berkapasitas sampai dengan 6 penumpang. Helikopternya mewah, nyaman, dan juga dapat menambah efektivitas dan juga mobilitas bisnis sahabat White Sky. Pertanyaannya kenapa tidak melalui jalur darat? Kalau dari kota Balikpapan misalnya untuk menjangkau IKN melalui darat bisa 2 jam atau bahkan lebih. Tapi dengan helikopter dari Balikpapan ke IKN 20 menit dan kembali lagi juga 20 menit. Jadi kami mengundang para bisnismen, usahawan untuk bisa menikmati penerbangan bersama kami. Ini adalah bilah Garuda pada kantor presiden di IKN. Penasaran deh bahannya terbuat dari apa ya? Jadi material yang digunakan pada bilah Garuda terbuat dari weathering steel atau baja tahan cuaca. Baja ini berkekuatan tinggi yang dirancang untuk mengembangkan lapisan oksida mirip karat yang melindungi permukaannya tanpa memerlukan cat tambahan. Baja ini membentuk lapisan karat alami dalam waktu 6 bulan yang justru mencegah korosi lebih lanjut. Dengan ketahanan korosi 4 hingga 8 kali lebih baik dan kekuatan mekanik 30% lebih tinggi dibanding baja karbon konvensional, weathering steel tidak memerlukan cat atau perawatan berkala. Karena estetika unik dan daya tahannya, baja ini menjadi pilihan favorit dalam arsitektur dan seni luar ruangan, menjadikan setiap struktur lebih tahan lama dan menawan. So guys, apa yang dilakukan oleh Indonesia sekarang ini bagi diri saya lah ya, sangat bagus dan membanggakan ASEAN. Dan apabila banyak negara-negara di ASEAN yang maju, contohnya Singapura, Malaysia, Thailand dan Brunei dan Indonesia, ini akan membuka mata orang-orang dari Eropah bahawa ASEAN ataupun Asia Tenggara bukan lagi bisa Eropah katakan kelompok negara-negara miskin di kawasan ASEAN. Tetapi kita buktikan pada Eropah guys, Asia Tenggara adalah sudah selevel ataupun bisa lebih jauh akan meninggalkan Eropah kelak. Kenapa berani saya katakan begitu? Kita lihat ya, pada geografi sebenarnya Asia Tenggara adalah tempat yang kaya dengan hasil bumi dari emas, biji timah, nikel, tembaga, minyak petrol, minyak sawit, boksit hingga ke karet. Itu belum lagi hasil perikanannya guys. Dan luasnya laut di Asia Tenggara yang menunjukkan pada dunia bahawa ASEAN ini adalah tempat yang kaya hasil buminya. Maka itulah guys, kita sesama-sama ASEAN ini, Asia Tenggara ini harus bekerjasama untuk memajukan Asia Tenggara. Jadi guys, kita sambung ke video seterusnya. The first ever Indonesian cabinet meeting in the new capital city Nusantara. อิบุกตบารุ Republic Indonesia Nusantara คุณผู้ชมคะอย่างที่ทราบกันดีว่ารัฐบาลอินโดนีเซีย पिछले 10 सालों तक इंडोनेशिया के राष्ट्रपति रहे। Our next story comes from Jakarta, the capital of Indonesia. Banyak negara-negara luar ya, termasuk Malaysia sekali ya, yang menyoroti tentang IKN ini guys. Wow, ini bagi saya memang sangat-sangat luar biasa guys ya. Ini Gate the Flow. Pertamina ya. Kita lihat ni seket. Pernah nggak sih kalian membayangkan bahwa suatu hari nanti Indonesia menjadi sorotan dunia? Bukan hanya sekedar diperhatikan, tapi benar-benar bikin kagum negara lain dan bikin iri loh. Nah, hari ini kita akan membahas tentang salah satu proyek paling ambisius yang sedang dikerjakan oleh Indonesia, yang lagi ramai banget nih dibicarakan di seluruh dunia, apalagi kalau bukan ibu kota negara Nusantara. Yap, ini adalah ibu kota kita yang bakal menggantikan Jakarta. IKN Nusantara ini gak cuma sekedar kota baru, tapi ini adalah langkah besar bagi Indonesia untuk menghadapi masa depan. Dengan lokasinya di Kalimantan Timur, IKN Nusantara dirancang menjadi kota pintar yang penuh dengan teknologi canggih dan berkelanjutan. Bayangin aja, kota ini nantinya akan menjadi pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang modern, tetapi tetap menjaga keseimbangan dengan alam. Ini adalah sebuah visi yang luar biasa kan? Tapi yang bikin bangga, nggak cuma kita orang Indonesia yang heboh dengan proyek ini. Media dari berbagai negara seperti Thailand, Malaysia, Amerika, Jepang, Inggris, bahkan India, dan banyak lagi, mereka semua sedang memperhatikan perkembangan IKN Nusantara loh saat ini. Mereka kagum dengan betapa beraninya Indonesia dalam merancang masa depan dengan cara yang benar-benar berbeda. Bahkan, banyak dari mereka yang terkesima dengan visi besar kita ini bro.
President Joko Widodo has held the first ever Indonesian cabinet meeting in the new capital city, Nusantara. This as the outgoing leader looks to reassure investors that his $32 billion mega project is on the right track before he steps down in October. Katanya guys, 32 miliar dolar Amerika untuk projek IKN ini guys. Wow, ini benar-benar projek antara yang terbesar juga di dunia ya. Luar biasa. IKN adalah sebuah kanvas yang mengukir masa depan dan tak semua negara dan tak semua negara memiliki kesempatan, memiliki kemampuan untuk membangun ibu kotanya yang dimulai betul-betul dari nol. Dari nol ya. इंडोनेशिया अगले कुछ वर्षों के अंदर ही दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब इंडोनेशिया को नया राष्ट्रपति मिला है। ऐसे में लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनकी ऊंची आकांक्षाओं को वो सच्चाई में बदल पाएंगे। Oke guys, kita harapkan sama-sama lah di seluruh ASEAN, di seluruh Asia Tenggara ini, mudah-mudahan itu Presiden yang baru ini nanti, iaitu Bapak Prabowo, akan dapat menyambung legasi Pak Jokowi dengan sebaik-baiknya ya. Itu yang kita harapkan ya. Kerana kita tahu Pak Presiden akan meninggalkan sebagai jawatan presidennya dan akan digantikan oleh Bapak Prabowo. Maka kita lihat di situ Pak Jokowi sebelum dia meninggalkan sebagai jawatannya sebagai presiden untuk Indonesia, tetapi dia sudah meninggalkan impak ataupun kemajuan yang besar untuk Indonesia yang akan diingati sampai bila-bila ya. Jadi kita harapkan sampai ini presiden yang menggantikan Bapak Presiden Jokowi dapat bekerja ataupun mencerminkan seperti mana yang dilakukan oleh Bapak Jokowi sebelum ini ya guys ya. Itu yang kita sebenarnya harapkan dan kita takut ya kalau proyek-proyek yang besar-besar sebelum ini yang dilakukan Bapak Jokowi tidak dilangsungkan, maka proyek itu akan mangkrak. Itu yang kita takutkan. Diharapkan tempat ini kemajuan itu dilangsungkan, dilanjutkan. Okey. इंडोनेशिया के पास कई मामलों में अर्थव्यवस्था के तौर पर बढ़त है, लेकिन उसके सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। Mereka melihat Indonesia bukan hanya sebagai negara berkembang, tetapi sebagai negara yang siap menjadi pelopor pembangunan kota masa depan. Dan ini nih yang gak kalah menarik. Saat kita melihat reaksi dari netizen berbagai negara, ternyata banyak juga loh yang iri guys. Mereka melihat proyek IKN Nusantara ini sebagai suatu langkah yang luar biasa dan belum ada tandingannya di negara mereka. Ada yang sampai bilang kenapa negara kita nggak bisa seperti Indonesia ya. Ada juga yang bilang Indonesia sedang menyiapkan masa depan. Nanti kota ini akan makmur, memperluas kemakmuran ke berbagai tempat atau pemerataan ekonomi. Ada juga yang bilang Indonesia sebagai kakak di ASEAN yang saat ini ekonominya sedang tumbuh. Namun, ada juga yang membandingkan dengan pemerintah negara mereka sendiri, seperti komentar dari netizen India satu ini. Mereka bilang kalau mereka tidak produktif atau tidak ada yang dilakukan, kecuali menyalahkan partai politik dan oposisi. Bahkan yang kocak guys, ada yang bilang India telah menaiki tangga populasi dengan kecepatan yang lebih cepat daripada kecepatan peluru. Jadi lucu ya reaksi mereka. Dan di sini kita bisa melihat bahwa IKN Nusantara bukan hanya sekedar proyek, tapi juga simbol kebangkitan dan inovasi dari Indonesia. Jangan salah, ibu kota ini benar-benar dirancang oleh anak bangsa loh, putra-putri dari Indonesia sendiri, nggak pakai konsultan dari negara lain. Itu harus diingat. Bahkan ikon IKN pun digarap oleh legenda seniman dari Bali. Siapa lagi kalau bukan Inyoman Nuarte. Ini arsiteknya. Proyek ini nggak cuma bikin negara lain iri, tapi nantinya juga banyak membawa keuntungan untuk kita. Dari segi ekonomi, pembangunan IKN Nusantara ini diharapkan bisa membuka peluang besar di berbagai sektor, mulai dari konstruksi, teknologi, hingga pariwisata. Bayangkan aja berapa banyak lapangan kerja baru yang telah tercipta saat ini saja. Selain itu, dengan adanya pemindahan ibu kota, Jakarta yang selama ini kita kenal sebagai pusat segalanya bisa sedikit bernafas lega. Masalah kemacetan, polusi, dan kepadatan penduduk bisa dikurangi di sana. Dan yang paling penting, pembangunan IKN Nusantara ini juga mempertimbangkan aspek berkelanjutan lingkungan, sesuatu yang jarang kita lihat dalam proyek besar lainnya di Indonesia.
So guys, seperti yang kita reactionkan tadi, pertama sekali saya mahu ucapkan selamat buat Indonesia kerana tidak lama lagi dan pada hari Sabtu ini tanggal 17 Agustus 2024 Indonesia akan menyambut hari ulang tahunnya yang ke-79 di IKN dan di Istana Besar Jakarta sekali. Saya doakan guys, semoga Indonesia terus makmur, aman dan bertambah maju. Dan lagi kita lihat apa yang paling membanggakan adalah Indonesia adalah kali ini sambutan kemerdekaan Indonesia disambut di IKN dan ini membuka mata banyak pihak bahawa apa yang dijanjikan bapa Presiden Indonesia iaitu Pak Jokowi untuk menyambut HUT RI iaitu di IKN telah direalisasikan olehnya. Dan seperti kita dengar sudah puluhan bus yang sudah dikirim ke IKN untuk kegunaan para menteri dan para wisata dan juga hotel bintang 5 juga sudah disiapkan. Malah transportasi yang lain-lain juga sudah siap menanti untuk kegunaan para wisata dan menteri yang ada di sana nanti. Kita tahu IKN sekarang ini sangat trending, menjadi sorotan di seluruh Indonesia dan di luar negeri sekali. Kerana jika disebut sekarang ini untuk proyek yang terbesar di dunia adalah IKN. Bukan saya katakan di negara lain tiada projek terbesar juga. Semua dan tiap negara lain juga pernah ada. Cuma kali ini Indonesia sedang membangunkan dan sedang rancak untuk menjadikan Indonesia menjadi negara maju. Dan apa yang dilakukan Indonesia sekarang ini bagi diri saya guys, kita sangat harus bangga dan sangat bagus kerana apabila banyak negara-negara di ASEAN yang maju, contohnya Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand dan Indonesia, ini akan membuka mata orang-orang di Eropah bahawa ASEAN ataupun Asia Tenggara bukan lagi bisa Eropah katakan kelompok negara-negara miskin, tetapi kita buktikan pada Eropah, Asia Tenggara adalah sudah selevel dan bisa kita kata lebih jauh akan meninggalkan Eropah kelak. Kerana apa saya berani katakan begitu? Jika dilihat dari geografi sebenarnya, Asia Tenggara adalah tempat yang kaya hasil bumi daripada emas, biji timah, nikel, tembaga, iaitu minyak petrol, minyak sawit, boksit hingga ke karet. Itu belum lagi hasil perikanan dan luasnya laut di Asia Tenggara ini guys, yang menunjukkan pada dunia bahawa ASEAN ini adalah tempat yang kaya hasil buminya. Maka itulah kita sesama ASEAN harus bekerjasama untuk memajukan ASEAN. Bukannya netizen kita sentiasa berkelahi siapa lagi maju, siapa lagi negara kaya dan siapa lagi miskin dan negara siapa yang lagi moden. Bukan begitu guys. Seharusnya kita sama-sama Asia Tenggara ini berpegang tangan dan bekerjasama untuk memajukan Asia Tenggara ini supaya lebih maju dari negara-negara yang ada di Eropah sana. Dan kerana itulah kita lihat Eropah sangat takut jika seluruh ASEAN bergabung menjadi negara yang maju. Saya harap selepas ini tiada lagi netizen yang suka membandingkan antara negara A dan negara B. Cukuplah kita sentiasa merendah antara satu sama lain. Dan sekarang ini kita harus bekerjasama untuk memajukan ASEAN bersama-sama. Jadi guys, bagaimana pandangan kalian tentang kemajuan di IKN, tentang iaitu IKN akan menjadi ibu kota Nusantara dan akan menjadi salah satu bandar yang begitu sangat sangat megah dan sangat moden. Teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol lonceng, tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.